Halo, aku Inaya dari Information System dan aku lagi sama Dora Ceria. Halo, perkenalkan nama saya Najmi Putriani Puja dan saya sekarang bersama Aku Atifa Raisa Fauzia, biasa dipanggil Atifa. Oke. Nama saya Ivana Beatrice. Kenalkan nama siapa? Sore, nama aku Dian. Selamat malam Rafael. Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Siti Humaira Maharani dari jurusan Information System dan sekarang aku bakal wawancarain Edward dari jurusan accounting. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anjani dengan teman aku. Aku ada 5 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Gimana kondisi gizi masyarakat Indonesia terkait dengan tingkat kelaparan? Menurut aku sih masih banyak anak-anak yang menderita masalah kekurangan gizi seperti stunting, pokoknya kayak stunting gitulah. Pastinya buruk ya, karena kan masyarakatnya tuh kelaparan, di mana mereka tuh kurang gizi. Terus juga misalnya kalau mereka pun dapat makanan, itu pasti makanannya gizinya nggak seimbang, kayak gitu sih. Kayak mie instan, terus atau makannya nasinya banyak, lauknya sedikit, gak ada serat. Selain kemiskinan, pasti distribusi pangan kita juga masih kurang ya untuk menyebar apalagi ke daerah terpencil, dan itu pasti bakal susah banget. Ya, kita tahulah seperti apa gitu. Jadi pastinya gizi juga sulit gitu. Pasti masih banyak tidak seimbangan. Kalau misalnya tingkat kelaparan aja udah di bawah ya, udah di bawah garis normalnya, udah pasti gizinya juga pasti di bawah garis normalnya, garis kesehatannya, bagusnya. Apalagi kita kan balik lagi kayak tadi masih banyak masyarakat, kebanyakan masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pasti pendidikan juga berarti artinya pendidikan kurang ya. Mereka juga mungkin tidak terlalu mengerti antara sanitasi, nutrisi, masih pasti tidak terlalu mengerti lah. Jadi itu masih kacau lah itu. Di masyarakat di Indo sih, menurut aku di masyarakat kalangan bawah masih kurang sih. Apalagi kalau anak-anak itu kurang gizi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya, apa yang kamu tahu nih tentang tingkat kelaparan di Indonesia sekarang? Indonesia itu memiliki tingkat kelaparan yang tergolong cukup tinggi menurut aku. Menurut aku tingkat kelaparan di Indonesia sampai saat ini tentunya masih gede ya, masih tinggi banget karena juga banyak faktor nih yang mempengaruhinya gitu. Yang aku tahu terkait tingkat kelaparan Indonesia itu, setahu aku sih masih lumayan cukup tinggi ya tingkat kelaparannya. Karena kan kita aja kalau misalnya ke tempat-tempat umum kayak misalnya yang rame gitu, masih banyak banget anak kecil yang suka minta-minta, terus disuruh jualan tisu, jualan apa kayak gitu. Karena padatnya penduduk Indonesia, mungkin beberapa juga banyak yang mendapatkan pekerjaan sehingga penghasilan dan pemasukannya masih kurang untuk mungkin beli makan dan segala kebutuhan keluarga, jadi tingkat kelaparannya meningkat gitu. Kalau soal exact percentage-nya nggak tahu ya, terus pasti nggak tahu ya. Tapi kayaknya sih cukup banyak ya. Apalagi kan ingat lagi bahwa Indonesia juga masih negara yang belum maju, ya. Jadi pasti masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut aku sih tingkat kelaparan di Indonesia masih mengkhawatirkan sih. Cuman menurut aku di Indonesia juga udah ada peningkatan juga. Lanjut ya, yang ketiga, faktor apa yang menurut kamu itu bisa menyebabkan tingkat kelaparan Indonesia ini? Menurut aku faktor dari kemiskinan, terus juga subsidi pangannya terbatas, naiknya harga-harga pangan, sama tingginya tingkat pengangguran juga itu termasuk. Oke. Mungkin salah satunya itu karena adanya kemiskinan. Jadi karena di Indonesia juga kita ketahui kemiskinan juga masih merajalela. Jadi pastinya tingkat kelaparannya juga pasti tinggi karena ada sangkut pautnya. Faktornya itu banyak ya. Yang pertama itu mungkin ekonomi, dimana tuh masih banyak banget masyarakat tuh yang ekonominya rendah, tapi tuh mereka tuh punya jumlah anggota keluarga tuh banyak. Jadi dimana orang tuanya itu nggak bisa nge-provide makanan yang bergizi buat anak mereka. Terus kayak jadinya anaknya malah disuruh untuk jualan kayak tadi minta-minta. Terutama faktor lowongan pekerjaan mungkin yang sangat sedikit ataupun minimumnya nggak mencukupi kepadatan penduduk. Jadi mungkin ilmu-ilmu orang-orang yang di bawah rata-rata jadi tidak mendapat pekerjaan gitu. Jadi susah ya. Jadi susah dapat kerjanya. Pasti yang kayak tadi tuh faktor kemiskinan sih, karena kan ya kalau kita nggak ada duit nggak bisa beli makan dong. Nah itu sih. Paling
keempat, menurut kamu apa sih upaya yang bisa kita lakuin nih atau pemerintah bisa lakuin untuk mengatasi hunger di Indonesia ini? Mungkin ini bisa diseimbangkan untuk distribusi pangan supaya mereka gizinya juga bisa sama rata nih antara kota dan juga desa. Kemudian juga yang kita ketahui sekarang bakal ada ini ya, program makan gratis. Nah, mungkin program makan gratis ini juga bisa membantu untuk stunting di Indonesia. Tadi kan aku bilang salah satu faktornya itu karena ekonomi ya. Nah mungkin itu pemerintah itu bisa membuat harga bahan pokok itu jadi lebih rendah dengan cara mungkin memberi dukungan kepada petani kayak supaya mereka itu bisa bekerjanya tuh lebih lebih baik. Terus habis itu pemerintah juga bikin program kerjasama petani lokal di mana mereka juga dikasih tahu tentang teknologi pertanian supaya mendukung supaya bertani itu jauh lebih efisien dan harganya itu lebih bisa di-reduce kayak gitu. Mungkin pemerintah bisa mendonasikan lah kayak berupa sembako, uang tunai gitu untuk masyarakat yang kesulitan membutuhkan lah, bisa membantu. Yang pertama itu ada sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan, terus ke per orang sama masyarakat yang membutuhkan. Terus juga peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan gizi sama penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis. Mungkin kalau menurut aku pribadi dulu, nggak bisa kita hanya sebatas seperti kasih program makan gitu ya, nggak bisa langsung kasih donation dari makanan langsung aja. Kita harus kasih mungkin kayak edukasi buat mereka ya, biar mereka juga ngerti terkait makanan itu nggak semua bernutrisi juga dong, ya kan. Itu juga edukasi sih, dan yang penting untuk meningkatkan penghasilan mereka biar mereka bisa membeli makanan sendiri, bukan dari program subsidi. Mungkin pemerintah bisa memberi pangan kepada keluarga yang membutuhkan, terus bisa mengedukasi anak-anak tentang Oke, pertanyaan terakhir. Menurut solusi yang kamu sebutin tadi, berapa lama sih jangka waktu yang dibutuhin untuk mengurangi tingkat kelaparannya itu? Ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena Indonesia ini kan luas ya. Jadi menurut aku sih kalau waktu pastinya lebih dari 5 tahun, kurang lebih. Mungkin 5-10 tahun, karena kelaparan juga gak bisa diberantas secara langsung juga. Pastinya butuh waktu yang lama, apalagi melalui makan gratis gitu. Pastinya lama sih, kayak soalnya kan program pemerintah aja tuh berjalannya lama gitu kan. Terus habis itu juga banyak banget tingkatnya tuh persentasenya udah terlalu tinggi untuk cepat menanggulanginya, jadi pasti lama banget. Ya mungkin paling lama mungkin 5 tahun, karena ya butuh proses sih, karena penduduknya padat, jadi nggak instan gitu untuk mulai kelaparan di Indonesia. Nggak cepat lah ya, maksudnya. Nggak cepat, perlu proses lama. Kalau mau menentukan secara signifikan ya, mungkin 10, 15 tahun, 20 tahun. Saya nggak percaya sih bisa sekarang. Kira-kira kenapa bisa sampai 20 tahun untuk mengatasi tingkat kelaparan itu? Apa emang ada faktor khusus yang bisa bikin lama gitu? Faktor khusus salah satu yang terbesar juga menurut saya adalah pertama, masyarakat mulai apatis ya. Jadi udah mulai nggak peduli sih pemerintah mau bikin regulasi apa, kita cuma bisa terima aja. Kita udah mulai punya mindset seperti itu. Kedua, pastinya faktor korupsi. Kalau misalnya korupsi udah jadi culture di Indonesia, mau berapapun dana yang dilempar untuk membantu sebuah membantu semua, kayak misalnya nih yang kemiskinan, yang kelaparan. Nah, tapi kalau misalnya dikorupsi semua, yang nggak ada dananya juga. Itu sih 2 faktornya. Makanya masih sangat lama lah untuk capai gitu. Oke, terima kasih Atifa atas waktunya. Thank you Dora. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edward.